Terima kasih ibu-ibu sekalian. Saya lihat di sini ada satu bapak ya. Bapak ini adalah sahabat setia saya. Dialah yang mendampingi selama saya berduka, yang menyiapkan waktu untuk saya kapan saja saya mau telepon dia, dia memberikan waktunya untuk saya untuk bisa berbicara. Terima kasih untuk kehadirannya di tempat ini. Saudara, waktu saya mendapatkan tema seandainya dia masih ada atau seandainya dia ada, saudara, ini mengulik pikiran saya persis seperti yang Paulina katakan. Saya langsung berhenti, saya melamun, dan saya menangis. Saya mengenang apa yang terjadi dan apa yang ada di dalam pikiran kita. Saya percaya setiap dari kita yang kehilangan pasangan kita, waktu kita mendengar seandainya dia masih ada, maka otak kita selalu mempunyai kenangan-kenangan yang muncul, saudara. Kita selalu memikirkan hal-hal yang ada di dalam diri kita, yang muncul begitu saja seperti suatu cerita yang nongol di dalam kepala kita. Saudara, saya kemarin menghadiri satu seminar. Waktu sebelum seminar, saya sakit, saudara. Mual dan perut saya tidak enak gitu ya. Nah, kemarin itu saya punya kebiasaan, kalau saya melayani mengenai keluarga, saya selalu berkhotbah berdua dengan istri saya. Itu ciri khas kami, khotbah berdua gitu ya. Nah, lalu waktu kemarin saya ikut seminar, pembicara-pembicaranya itu rata-rata berpasangan, saudara. Langsung pikiran saya kebawa. Saya rindu untuk bisa berkhotbah lagi bersama dengan dia. Itu yang ada dalam pikiran saya, itu yang kembali terulang dalam pikiran saya, mengenang kalau dia masih ada. Saudara, kita berpikir mengenai kenangan tentang dia di dalam segala kondisi kita. Waktu malam saya sakit, saya ingin tidur, saya ingat, saya tidak punya anak, saudara. Setelah istri saya meninggal, saya hidup sendirian. Waktu saya ingin tidur dalam keadaan sakit, saya ingat, cucian piring bekas makan malam belum dicuci. Lalu saya ingat omongan istri saya, jangan tunda-tunda, besok akan lebih banyak cuciannya. Lalu saya bangun, saya nyuci piring itu, saya sambil bersedih, saya membayangkan kalau dia ada. Dia pasti akan tolong saya. Minimal dia akan membalurkan kayu putih di dalam tubuh saya. Saudara, lalu pikiran saya juga kembali berpikir ke hal yang lain. Pikiran-pikiran jahat kita, waktu kita berpikir, seandainya dia masih ada, adalah kenapa Tuhan panggil dia? Persis seperti yang Paulina saksikan. Lalu saya melihat perjalanan saya 1 bulan sakit bersama dengan istri saya. Kami masuk ke kamar perawatan karena COVID bersama-sama, dan kami memang cari kamar satu yang bisa untuk berdua. Karena saya pernah janji, kalau kamu sakit, aku jaga kamu. Kalau aku sakit, kamu jaga saya. Kalau perlu kita dua-duanya sakit, Tuhan kasih dua-duanya sakit. Kami hanya bisa bersama 1 minggu. Setelah 1 minggu, dia harus masuk ke ICU. Dan 1 bulan dia di ICU, hampir 1 bulan. Nah, saudara, selama itu saya terus berdoa kepada Tuhan, selamatkanlah istri saya. Tuhan tidak menjawab. Dan saya merasakan memang doa saya sepertinya tidak masuk, atau saya merasa Tuhan tidak mendengar, atau Tuhan tidak akan menjawab. Sampai saya bertanya, kenapa Tuhan tidak mendengar doa saya? Apa yang salah? Apa yang salah? Istri saya seorang yang cinta Tuhan. Dia mengasihi Tuhan. Apa yang salah? Kenapa Tuhan tidak mau menolong dia dan menyelamatkan dia? Lalu pikiran saya lagi bertanya, kenapa dokter tidak bisa selamatkan dia? Kalau saya mendengar ada orang-orang yang sakit seperti istri saya
Saya mendengar, oh disuntik itu, dia sembuh, disuntik ini. Lalu saya bertanya, kenapa dulu istri saya tidak disuntik itu ya? Nah, saudara, pikiran waktu saya mengenang seandainya dia masih ada itu, akhirnya kembali membuat saya berpikir secara negatif, kenapa orang lain bisa disembuhkan, dia tidak. Nah, saudara, di dalam kepala kita selalu muncul hal-hal pertanyaan mengapa dan mengapa dan mengapa. Dan saya percaya setiap dari kita selalu bertanya hal yang sama. Kenapa pasangan kita dipanggil? Dan kenapa begitu dan kenapa begitu? Nah, saudara, membangun ingatan dan hanyut di dalamnya, saudara. Waktu kita membangun ingatan itu, membawa kita hanyut di dalamnya dan membawa kita selalu mengenang akan dia. Saudara, bulan Juni, bulan yang paling berat bagi saya, saudara. Karena bulan Juni inilah hari kelahiran dia, dan saya merayakan ulang tahunnya sendirian. Biasanya kami berdua, saudara. Foto ini yang di sebelah kiri adalah anniversary kita yang di tanggal 15 tahun lalu, saudara. Kami rayakan dan kami menikmati makan berdua. Di kanan atas, ini adalah anniversary kami yang kami rayakan di rumah tahun lalu. Kami punya kebiasaan, setiap anniversary kami ada beli kue kacang. Kenapa kue kacang? Karena hanya ini yang bisa kami beli waktu kami menikah dulu. Setelah ini menjadi kue favorit kami. Dan kami punya kebiasaan, kita berdoa, kita makan kue, kita minum wine, kita menikmati selalu berdua. Saudara, tahun 2021, inilah. Saya hanya ditemani oleh foto istri saya pada tanggal 15 yang lalu. Saudara, inilah ingatan-ingatan yang muncul di dalam diri saya. Bahwa saya sekarang sendirian. Bahwa saya sekarang tidak lagi berdua. Nah, saudara, realitas sesungguhnya yang harus kita terima. Kehilangan yang amat sangat berarti di dalam hidup kita. Saudara, kita itu disatukan oleh Tuhan di dalam Kejadian 2:24. Dua menjadi satu dan kita menjadi satu daging. Jadi kalau pasangan kita dipanggil pulang, artinya separuh dari tubuh kita, jiwa kita ikut dengan dia meninggal. Ini artinya kehilangan yang amat sangat berarti, saudara. Yang amat sangat berarti. Dengan kehilangan ini, ada separuh yang terbawa oleh pasangan kita. Maka saudara, mau tidak mau kita akan merasa kesendirian atau kesepian. Walaupun mungkin saudara, ibu-ibu semua di sini punya anak-anak. Tetapi anak-anak itu tidak bisa menggantikan posisi ayahnya. Benar kan begitu? Saudara tetap akan merasa kesendirian, tidak ada tempat sharing. Paulina sedang bermasalah dengan anaknya, biasanya dia menyerahkan kepada suaminya untuk mengurus, dia sudah punya role. Tiba-tiba dia harus tangani sendiri. Dan tatkala kita punya masalah, saudara, kita begitu merasa kesepian. Itu realita yang sesungguhnya yang kita hadapi. Saudara, akhirnya yang terjadi, kita merasa betapa berharganya saat dia masih berada di samping kita. Saudara, mungkin waktu dia masih hidup, kita selalu mengabaikan hal ini. Kita selalu merasa take it for granted, dia selalu ada di sebelah kita karena dia selalu bersama dengan kita. Sekarang dia tidak ada lagi. Dia tidak ada lagi. Dan kita baru merasakan betapa berharganya dia itu. Betapa berharga dia saat masih berada di samping kita. Akhirnya realita yang lain muncul apa, saudara? Adanya suatu penyesalan dalam diri kita. Kenapa selama hidup kita tidak menggunakan sebaik-baiknya waktu bersama itu selama dia masih ada?
Saudara, saya bersyukur di dalam pandemi ini, Tuhan menyatukan kami karena tidak punya anak, dan karena PSBB, karena di lockdown dulu, kita di rumah, dan tidak pernah kemana-mana berdua. Dan sampai satu saat, di bulan November lalu, kami tidak tahan, kami nekat, kami pergi ke Bali, menikmati. Itulah rekreasi terakhir kami. Nah, saudara, di dalam 1 tahun itu, kami menggunakan waktu dengan yang baik. Saudara, sebulan sebelum dia meninggal, kami pernah berbincang-bincang. Dia pernah menyatakan begini, saya itu berdoa kepada Tuhan, kalau boleh umur saya jangan terlalu panjang. 65 atau 70 cukuplah. Karena kalau sudah lebih dari itu, biasanya sakit-sakitan, saya tidak mau menyusahkan kamu. Saya tidak mau menyusahkan orang. Mendingan saya pulang ke rumah Bapak yang sangat indah. Lalu saya bilang sama istri saya, kamu sekarang sudah 64. Kalau 65, artinya tahun depan dong. Artinya waktu kita tinggal setahun lagi. Kita mesti isi apa nih dengan setahun? Lalu kami buat rencana, kalau gitu gini deh, tahun depan kita mau kemana-kemana, kita susun rencana untuk jalan-jalan. Tapi dia mengatakan gini, ya kita sih boleh berencana, kesampaian apa enggak kita nggak tahu. Saudara, saya nggak nyangka itu memang ternyata firasat mungkin, saudara. Dia mengatakan seperti itu. Lalu saya katakan, aku pikir-pikir ya, lebih baik aku yang meninggal duluan. Aku ngomong gitu sama dia. Karena aku ini kan orang transplant. Saya ini sudah transplant ginjal, saudara. Saya itu orang cacat istilahnya. Saya selayaknya saya mati, saya dulu. Kamu sehat kok. Dan saya nggak bisa ditinggal kamu. Kalau kamu kan biasa bisa sendirian. Dia bisa soliter, saudara. Saya tidak bisa. Tapi dia katakan, kita nggak tahu. Kita berdoa aja sama Tuhan, kalau boleh kita pulangnya barengan. Saya ngomong begitu sama dia. Dia ketawa. Ya, kita sih boleh aja mau minta begitu. Tuhan punya rencana yang beda. Nah, saudara, waktu dia sudah nggak ada dan saya membayangkan seandainya dia masih ada, maka timbullah merasa perasaan-perasaan bersalah banyak hal. Saya punya satu perasaan betapa waktu dia hidup saya galak sama dia. Saya kadang-kadang ngomong agak keras. Saya kadang-kadang menegur dia. Bahkan waktu di rumah sakit, waktu dia sakit, saudara, saya cuma tahu satu. Kalau sakit mesti banyak makan supaya sehat, supaya kuat. Tapi istri saya kalau sakit maunya makan roti tawar. Saya bilang roti tawar tuh nggak ada vitaminnya. Dia bilang nggak kemakan. Nah di rumah sakit, saudara, saya Gojek, GoFood, makanan yang macam-macam yang enak-enak, saudara. Saya makan, saya ajak dia makan, dia nggak mau. Saya bilang saya juga nggak selera makan, cuma saya tahu saya mesti makan. Saya paksa makan, dia nggak mau. Saya marah, saudara. Sampai dia katakan, orang sakit jangan dimarahin dong. Saya bilang, saya bukan marah sebetulnya. Saya itu khawatir, tapi keluarnya memang marah. Nah, saudara, saya merasa bersalah dalam hal-hal ini. Dan untungnya saya sudah bereskan sebelum dia meninggal. Saya katakan, maaf, saya kasar. Saya marah. Karena saya khawatir sebetulnya. Saya takut kehilangan kamu. Dan realitanya memang hilang sekarang. Saudara, seandainya dia ada, saya ingin membuktikan, akan menunjukkan kasih saya lebih besar lagi padanya. Saya rasa kita semua di sini sama. Kalau kehidupan kita harmonis, kita mengasihi dia, mencintai dia, saling mencintai. Maka kalau dia ada sekarang, saya ingin menunjukkan betapa saya bisa mengasihi dia, mencintai dia lebih lagi. Saudara, itulah perasaan-perasaan kita kalau kita membayangkan seandainya dia ada. Saudara, tidak mudah untuk menjalani semua ini bagi kita semua. Sendiri dia ada, itu sebenarnya membawa kita ke realitas semu. Dia udah nggak ada, saudara. Dia memang udah nggak ada sekarang. Kita hanya membangun angan-angan, sehingga kalau dia ada, apa? Nah, saudara, itu kan kita sedang bicara soal imajinasi kita. Saudara, sebetulnya nggak salah sih. Karena tidak ada yang salah bagi kita berduka. Berduka itu adalah bagian hidup manusia. Setiap orang akan alami.
cepat atau lambat, setiap orang akan alami kedukaan. Saya masih ingat waktu papa saya meninggal, mama saya kesepian. Anaknya ditelepon satu persatu setiap malam. Saya waktu itu juga merasa, aduh tiap malam yang mau tidur, saya nggak berani tidur, nunggu telepon mama saya dulu. Karena dia kesepian. Dan saya masih berpikir, saya masih jauh, saudara. Dan sekarang istri saya meninggal. Saya merasakan betapa kesepiannya saya seperti yang mama saya alami. Nah, saudara, duka itu memang bagian dari kita. Berduka adalah hal yang umum. Oleh karena itu, berduka, berdukalah. Jangan ditahan, saudara. Jangan ditahan. Kita bisa menangis, menangislah. Berdukalah. Itu hanya bicara soal waktu, saudara. Saya seorang konselor. Saya cari supervisor saya, dosen saya, Pak Paul Gunadi. Saya ngobrol dengan dia kenal baik dengan istri saya, karena istri saya murid saya juga. Lalu dia katakan, untuk relasi kalian berdua, mungkin paling cepat rasa dukamu akan hilang selama 3 tahun. Saudara bayangkan 3 tahun. Dia memprediksikan 3 tahun saya baru bisa hilang. Tapi nggak apa-apa, dia katakan. Jalani saja. Berduka itu tidak membuat kita menjadi orang yang berdosa. Berduka kita itu biasa. Dia hanya perlu waktu. Cuma, dia katakan, berduka itu tetap kita harus berpikirlah secara positif di dalam kita berduka. Menangislah jika diperlukan. Saudara, waktu istri saya sudah nggak ada, saya mengenang peristiwa-peristiwa yang terjadi. 2 minggu sebelum dia masuk ke rumah sakit karena COVID, saudara, saya mengantar dia berkhotbah di salah satu gereja di daerah Puri. Saya tidak tahu ternyata isi khotbah itu adalah memberikan kekuatan kepada saya hari ini, saudara. Hari ini. Saudara, saya akan berikan cuplikannya kepada kita. Kita sama-sama mendengar, karena ini juga akan menguatkan setiap dari kita. Ini akan lewat. Betul nggak? Kesedihan itu suatu saat akan lewat. Ya tentu betul. Kita tidak bisa bilang, saya akan sedih seumur hidup saya. Enggak. Saudara-saudara, meskipun kita ditinggal oleh orang yang paling kita kasih, mungkin kita akan sedih untuk satu jangka waktu yang lama. Tetapi ada satu saat ketika kita memikirkan kehilangan kita, kita tidak lagi bersedih. Kita hanya menerima itu sebagai satu kenyataan. Nah, di dalam self-talk itu menjadi penting sekali, saudara. Tadi itu adalah cuplikan apa yang dikatakan oleh istri saya. Saya tidak menyangka, saudara, waktu saya mengantar dia untuk berkhotbah, dia sedang bicara mengenai kehilangan pasangan. Dia katakan kesedihan itu biasa akan terjadi, tapi tidak akan lama. Nah, saudara, inilah yang menguatkan saya sebetulnya. Dan saya tidak menyangka bahwa sebetulnya apa yang dia khotbahkan itu dia tujukan kepada saya. Saya yang mengantar dia untuk rekaman waktu itu. Saya dengar waktu dia bicara ini. Dan waktu di mobil saya katakan, kok kamu bicara serem amat, seakan-akan sudah mau pergi. Dia katakan, ya saya harus mempersiapkan orang-orang. Saya tidak menyangka kalau dia itu mempersiapkan diri saya. Dia sedang mempersiapkan diri saya bahwa dia akan pergi. Tapi ini juga yang menguatkan saya. Dia tadi katakan, banyaklah berbicara secara self-talk. Karena ini jalan mengatasi duka. Saudara, ini yang saya lakukan. Saya seringkali betapa rindu dan kangen. Ingin ketemu dengan dia. Ingin bicara dengan dia. Tapi tidak ada lagi. Dia sudah tidak ada. Kalau saya mengenang ini, saudara, saya menangis. Tapi saya laki-laki sangat sulit cari tempat untuk menangis, saudara. Saya hanya bisa menangis di rumah. Atau saya lagi menangis, nyetir mobil, saudara.
Kalau saya nyetir mobil biasanya, dia selalu tanya, kamu capek nggak? Kamu nggak boleh terlalu capek, ginjal kamu cuma satu. Aku aja yang setir. Sekarang tidak ada yang nanya. Capek tidak capek, saya harus setir sendiri. Saya sering melakukan setiap nyetir, saya selalu coba menghadirkan sisi istri saya ada di sebelah saya. Lalu saya keluarkan semua kerinduan saya, apa yang saya ingin omongkan kepada dia, saya bicara terus, saudara. Kalau perjalanan saya jauh dan macet, saya sangat senang karena saya bisa banyak keluar. Setelah saya self-talk, saya bicara dengan dia, saya hadirkan figur itu di dalam pikiran saya, saudara, ada sedikit kelegaan dalam diri saya. Mungkin kalau secara psikologis kita sebut itu katarsis kali, saudara ya. Tapi apapun lah namanya, itulah jalan waktu saya punya kerinduan untuk bicara. Saya bicara, saya keluarkan. Saya keluarkan semua apa yang saya ingin katakan kepada dia. Dan saya menangis di situ. Gak apa-apa. Saudara, keterpisahan itu memang sangat menyakitkan. Satu firman Tuhan yang kita bisa ingat bagi kita, yaitu pergumulan Yesus Kristus waktu dia menjadi manusia 100% dan dia akan mati disalibkan. Ini saya dapat dari sahabat saya yang mengingatkan saya. Dalam Matius 26 ayat 39b mengatakan demikian. Jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Yesus sebagai manusia seutuhnya, 100% manusia, akan menjalani kematian di atas kayu salib sebagai manusia untuk menanggung dosa manusia. Tetapi dia juga 100% adalah Allah. Di dalam kondisi Yesus yang adalah juga Allah 100%, dan juga manusia 100%, dia menghadapi satu pergumulan di malam hari itu, dia berdoa kepada Allah Bapa, dia katakan, jikalau mungkin, biarlah cawan ini berlalu. Maksudnya peristiwa ini nggak usah ada terjadi. Kenapa, saudara? Karena ada peristiwa, akan ada keterpisahan antara dia dengan Allah Bapa. Waktu itu dia akan ditinggalkan sendirian sebagai manusia 100% yang mati di atas kayu salib. Keterpisahan dengan Allah Bapa, dengan Allah Roh Kudus itu merupakan suatu hal yang menyakitkan dan menyedihkan di dalam diri dia. Sehingga dia katakan, kalau boleh, biarlah ini berlalu. Tetapi satu hal yang menarik dia katakan, jangan seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Artinya apa? Dia serahkan semua itu kepada Allah Bapa, mana yang harus aku jalani. Saudara, kalau kita belajar dari firman ini, saya diingatkan. Kita pun begitu, saudara, menghadapi kematian pasangan kita. Begitu menakutkan dan begitu tidak relanya dan kita tidak mau, kalau boleh ini tidak usah kita alami. Tapi Tuhan berkata lain. Saudara, waktu istri saya tidak ada, saat itu saya tidak begitu rasa sedih. Karena saya tahu itu yang terbaik untuk dia. Dia sendiri sudah mengatakan di dalam kesulitannya bernafas. Dia katakan, paru ini milik Allah, udara milik Allah. Kalau Allah mau memberikan saya paru baru, saya sembuh. Tapi kalau Allah tidak memberikan saya paru baru, artinya saya harus pulang ke rumah Bapak. Kita siap aja. Kamu yang harus siap, nih. Dia katakan gitu kepada saya. Nah, saudara, waktu saya lihat dia ngap-ngap, nggak bisa nafas, dan susah setengah mati. Lalu jantungnya pernah berhenti 1 kali. Lalu dokter mengatakan oksigen sudah nggak nyampe ke otak. Kalaupun dia terselamatkan, katanya dia akan cacat. Lalu dia berhenti kedua kali, dan saya sudah siap, saya serahkan kepada Allah Bapa. Saya katakan, apapun, saya coba terima. Nah, saudara, waktu itu saya merasa lebih baik dia pulang.
Waktu dia pulang, saya tenang, saya peluk dia, saya cium dia yang terakhir kali, lalu dia dibungkus secara protokol COVID. Nah, saudara, saya menyerahkan dia ke dalam tangan Tuhan. Dan hari itu setelah saya bereskan dia, saya masuk ke ruangan saya yang dirawat, saya buka, saya membuat satu video di YouTube saya tentang kehilangan ini. Nah, saudara, waktu itu saya dapat kekuatan. Tetapi kedukaan itu datang bukan saat itu, saudara. Setelah beberapa hari dari itu, saudara, saya pulang, nggak berani pulang ke rumah. Waktu saya menginjak ke rumah saya, apartemen saya seakan-akan mau pingsan. Lalu saya lari ke rumah, ke hotel, saya tinggal di hotel 1 minggu. Baru saya berani pulang. Dan waktu pulang, saudara, saya melihat kondisi rumah persis masih seperti waktu kami tinggalkan, karena kami harus buru-buru ke rumah sakit. Segala ingatan muncul, dan itulah yang membuat kita rasa demikian bersedih. Dan saya kehilangan setelah itu, dan saya merasakan yang luar biasa. Nah, saudara, akhirnya saya coba belajar bangkit. Karena waktu kita duka seperti ini, saya mau katakan satu hal, saudara. Iblis sangat senang. Dia menggunakan kesempatan ini untuk terus menggocok kita, untuk membuat kita jadi lemah. Yang pertama yang dia gocor di dalam ingatan kita, karena kita hamba Tuhan, saudara, dia munculkan ayat-ayat di dalam kepala kita. Saudara, saya sampai ingat satu ayat, dia katakan, Tuhan akan menjagamu, keluar masukmu, Tuhan akan menjaga nyawamu. Lalu saya langsung bertanya, mana buktinya Tuhan? Tuhan nggak jaga istri saya. Tuhan biarkan dia mati. Nah, saudara perhatikan, iblis mulai bekerja di dalam otak kita seperti ini. Nah, itulah kondisinya, saudara. Maka kita harus kembali ke dalam diri kita, menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Mari kita bersama-sama di dalam kondisi kita sekarang ini, kita tahu, pasangan kita sudah nggak ada. Seandainya dia masih ada, itu kita hadirkan untuk mengenang hal-hal yang positif, yang manis, kenangan yang bisa kita kenang. Kita serahkan ke dalam tangan Tuhan. Saudara, di dalam hidup kita, yang sering muncul adalah kita khawatir. Karena kita memikirkan apa-apa dalam hidup kita nanti ke depan. Saudara, saya sangat khawatir waktu itu. 1 minggu setelah saya pulang ke rumah, lalu saya tiba-tiba diingatkan begini, saudara. Saya kalau sakit malam, bagaimana? Kalau dulu ada istri saya yang nolong saya. Kalau sesak napas malam di rumah, bagaimana? Kan ada istri saya yang tolong. Kalau saya mual, nanti bagaimana? Kan ada istri saya. Saya menjadi khawatir, saudara. Saking khawatirnya, lalu saya bikin kunci rumah apartemen 3, saudara. Saya titip ke dalam ke adik kakak saya, lalu 1 saya ke pembantu harian saya. Saya bilang, takut nanti kalau kalian nggak bisa masuk, gitu ya. Saya takut saya kenapa-kenapa, atau saya mati di apartemen, nggak ada yang tahu, gitu ya. Saya sampai khawatirnya begitu, saudara. Lalu saya diingatkan oleh firman Tuhan, untuk apa kamu khawatir? Karena walaupun saya khawatir, tidak bisa merubah apa-apa dalam hidup kita. Ini yang selalu dikatakan oleh istri saya, karena memang saya orangnya khawatiran, saudara. Dan istri saya selalu mengatakan pada saya setiap malam, ngapain lu khawatir tentang satu hal yang belum tentu terjadi? Lu sudah capek-capek mengkhawatirkan itu, mencemaskan itu, membuat hidupmu susah. Tetapi yang kamu khawatirkan belum tentu terjadi. Kamu khawatir nggak bisa merubah apa-apa. Jalanin aja hidup ini. Ini yang saya ingat perkataan dari almarhumah. Sehingga ini yang mendorong saya menjadi belajar. Jangan khawatir. Hati-hati, saudara. Iblis merusak pikiran kita, seperti tadi yang saya katakan. Lalu, saudara, waktu kita marah, pasti yang muncul ada marah kita kepada Tuhan. Kita tidak mengerti akan Tuhan. Tetapi, saudara, C.S. Lewis pernah mengalami hal yang sama waktu istrinya meninggal. Dia komplain kepada Tuhan, tapi dia disadarkan, apakah aku harus meninggalkan Tuhan?
Lalu dia bertobat dan mengatakan, Tuhan ampuni aku. Lalu dia mengatakan gini, Tuhan mengerti perasaan kita yang tidak mengerti akan Tuhan. Jadi saudara, waktu kita tidak mengerti Tuhan, kita komplain kepada Tuhan, kita marah kepada Tuhan, Tuhan mengerti. Karena kita dalam kondisi sedang berduka. Tuhan mengerti kondisi kita yang tidak mengerti akan Dia. Dan Tuhan tetap menerima dia, menerima kita. Nah saudara, Tuhan kita itu adalah Tuhan yang baik. Tuhan yang mengerti perasaan kita, walaupun kita tidak mengerti akan maksud Tuhan. Saudara, itulah hidup yang kita alami. Kita harus mengerti begini, saudara. Seringkali, kita itu berduka itu, seringkali sedang bicara mengasihani diri kita sendiri. Kenapa? Karena kita percaya pasangan kita sudah bahagia di surga. Itu kita tahu, saudara. Alkitab mengatakan, dia sudah pulang ke rumah Bapa di surga. Dan di sana ada kebahagiaan. Dan tidak ada sakit, tidak ada duka. Dan tidak ada kesedihan. Lalu kenapa saya sedih di sini? Saya sedih di sini bukan menyedihkan dia. Dia sudah bahagia. Saya sedang sedih akan diri saya yang kesendirian. Yulimin yang kesepian, yang tidak ada teman, yang tidak ada siapa-siapa, yang harus menjalani hidup sendirian. Lalu saya menangis dan saya mengenang, seandainya dia masih ada. Artinya apa? Saya sedang mengasihani diri saya. Saudara, saya percaya. Kadang-kadang kita berpikir, bagaimana ya perasaannya? Kan orang-orang suka menasihati kita. Kamu jangan sedih, nanti dia susah di alam sana. Saya katakan, dalam iman saya, dia tidak akan susah di alam sana. Dia tidak akan sedih melihat saya sedih. Kalau dia sedih, melihat saya sedih, berarti konsep saya tentang surga salah. Artinya di surga masih ada kesedihan. Kalau dia melihat saya kondisi begini, sudah ikut sedih. Nggak ada. Dia berbahagia di sana. Kondisi saya terpuruk seperti apapun di dalam dunia ini, tidak akan mengganggu dia. Di dalam kebahagiaan dia di surga. Yang ada mungkin dalam otak saya, saudara ya. Dalam otak saya yang ada adalah dia mentertawakan saya. Yulimin, sabar saja. Nanti satu saat kamu akan pulang di sini, kamu akan lihat betapa bahagianya di sana. Mungkin itu yang dia akan katakan. Bukan dia bersedih. Jadi saudara, kita mesti tanamkan dalam diri kita. Dia bahagia di surga. Ya. Bahwa, saudara, kita mesti tahu begini. Saudara diciptakan oleh Allah. Artinya saudara milik Allah. Pasangan saudara diciptakan oleh Allah, dia milik Allah. Dia menjadi milik saya setelah Tuhan menyatukan saya menjadi suami dan istri. Sesuai dengan Kejadian 2:24. Saya dipertemukan kepada Weichen dan saya menjadi milik Weichen dan Weichen menjadi milik saya. Tapi sesungguhnya Weichen itu milik siapa? Milik Tuhan. Tuhan yang ciptakan. Nah, sekarang kalau pemiliknya mau tarik dia pulang, dia kan telah kembali kepada pemilik yang sah. Saya hanya memilikinya sementara di dalam dunia ini. Memang Tuhan memberikan dia untuk saya miliki. Dan saya akan dipertemukan kembali nanti di alam sana. Tetapi Allah pemilik yang membentuknya dia, meminta dia kembali. Dan kita harus tahu, dia sekarang kembali kepada pemiliknya yang sah. Saudara, pasangan kita yang sudah tidak ada ini, dia menanti kita kembali untuk menikmati kebahagiaan di alam sana, di surga. Oleh karena itu, marilah kita jangan larut di dalam keduka kita. Walaupun saya katakan kita masih terus berduka, saya masih berduka. Tapi kita tahu, dia menanti kita untuk kita boleh menikmati kebahagiaan bersamanya di surga. Bahwa kita belum dipanggil oleh Tuhan karena masih ada tugas bagi kita di dunia ini untuk dikerjakan. Oleh karena itu kita tidak boleh terlalu berlarut-larut di dalam kesedihan kita. Saya selalu diingatkan oleh sahabat saya dan saya juga bersyukur, berterima kasih. Saya katakan, saya mengerti sekali bahwa Tuhan masih memberikan tugas yang harus saya kerjakan dalam dunia ini. Tetapi saya nggak bisa pungkiri juga di dalam perjalanan hidup saya, ada saat-saat saya kangen dan rindu pada dia dan membuat saya sedih dan saya menangis. Dan saya jalani itu. Dan itu tidak berdosa dan tidak salah, saudara. Nggak apa-apa.
Karena kan kita punya kenangan memang dengan dia. Dan waktu kita mengenang itu dan kita terbawa perasaan kita hanya dan kita menangis, menangislah. Tidak dosa, saudara. Cuma jangan sampai ini mengganggu efektivitas kita di dalam melayani Tuhan. Kita mesti tetap bisa menjadi orang-orang yang bekerja untuk pemulihan nama Tuhan. Mari, saudara, kita bangkit untuk maju terus ke depan. Tidak hanya move on, tapi move forward di dalam tangan Tuhan. Kita harus terus ke depan, kita harus bersama-sama maju depan Tuhan. Jadi kalau kita mau mengatakan, seandainya dia masih ada di sini, mari kita kenang hal-hal yang indah yang kita lalui, yang pernah kita rasakan bersama dengan dia. Dan kita syukuri, Tuhan, Engkau sudah memberikan Weichen kepada saya 30 tahun. Dan banyak kenangan indah yang saya bisa nikmati. Saya punya video-video banyak bersama dengan dia, walaupun sekarang saya tidak sanggup melihatnya. Setiap saya melihat, saya nangis. Tapi itu menjadi suatu kenangan yang indah. Di tempat pelayanan kami di Yayasan Unika membangun sebuah chapel dengan mengatasnamakan nama istri saya disingkat LWJ, tapi diplesetkan menjadi Life with Jesus. Ya, padahal itu untuk mengenang istri saya, Lee Weichen. Jadi dikatakan Life with Jesus. Dibangun chapel di sana. Lalu tiba-tiba saya bersyukur kepada Tuhan. Tuhan kasih saya nama Julimin. Dan saya biasa kalau khotbah bersama dengan dia, saya selalu tulis JLM LWJ. Julimin Lee Weichen. Lalu karena Lee Weichen LWJ ini menjadi Life with Jesus, nah Juliminnya saya tiba-tiba teringat. Jesus love me. Living with Jesus. Jadi kalau Yesus sudah mencintai saya baru bisa hidup bersama dengan Tuhan. Saudara, akhirnya saya bilang bersyukur Tuhan, Engkau sudah memberikan dia kepada saya dengan nama yang lengkap JLM LWJ. Jesus love me, so I can living with Jesus. Saudara, ini yang saya bisa bagikan kepada kita semua. Mari, setiap dari kita, waktu kita membayangkan seandainya dia masih ada, kita kenang hal-hal yang positif yang pernah kita jalani bersama dengan dia, sehingga mendorong kita untuk terus bisa efektif melakukan hal-hal yang masih Tuhan percayakan kepada kita di dalam hidup ini.